Invasi penuh Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 melahirkan cuan bagi industri pertahanan Korea Selatan. Berkat kerakusan wilayah yang dipertontonkan oleh Vladimir Vladimirovich Putin, negara-negara NATO di benua biru secara tiba-tiba melaksanakan modernisasi kekuatan pertahanan secara signifikan. Aktivitas tersebut bukan saja untuk mengganti sistem senjata yang diberikan kepada Kiev, tetapi pula menambah jumlah mesin perang mereka. Kelemahan industri pertahanan negara-negara NATO di benua Eropa tersingkap karena perang Ukraina melawan Rusia, di mana industri pertahanan negara-negara Eropa tidak mampu memenuhi kebutuhan pertahanan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Negeri-negeri seperti Polandia memesan 50 FA-50 yang tercatat sebagai pesawat pancar gas turunan T-50. Negeri yang dahulu menjadi bagian dari Prusia juga membeli K2 MBT, K9 Self-Propelled Howitzer atau SPH, dan K239 Chunmo MLRS karya anak bangsa Korea Selatan. Sedangkan Norwegia yang telah mengimpor K9 SPH pada 2017 belum lama ini kembali menandatangani kontrak akuisisi tambahan meriam kaliber 155 mm tersebut dari kegiatan ekspor mesin perang sejak Vladimir Vladimirovich menyerang kampung Lyudmila Kichenok. Industri pertahanan Seoul diperkirakan meraup cuan hampir 10 miliar US dollar. Bukan hal yang sukar bagi Korea Selatan untuk mencari pembiayaan ekspor sistem senjata ke negara-negara di dunia, termasuk ke negeri-negeri di Eropa. Negeri asal Jisoo mempunyai ekonomi yang bagus sehingga tidak sulit bagi lembaga keuangan dan perbankan Korea Selatan guna memberikan utang kepada negara yang mau memborong mesin perang keluaran Seoul. Korea Exim Bank siap menyalurkan pembiayaan maupun garansi kepada negara lain yang bersedia membeli peralatan perang buatan Korea Selatan. Kredit rating Korea Selatan memang tidak teruk, yakni AA- menurut Fitch Rating dan S&P Global, dan AA2 berdasarkan klasifikasi Moody's. Turki ialah negara berkembang lain yang mengembangkan industri pertahanan secara masif setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Seperti halnya Seoul, Ankara kini mampu menghasilkan sejumlah sistem senjata yang dapat menjadi alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin tergantung kepada China, Rusia maupun Barat. Hanya saja, industri pertahanan dari negeri yang di masa lalu tentaranya hobi kudeta tersebut tidak terlalu cuan dalam perang Ukraina versus Rusia. Ekspor andalan Turki hanya berupa UAV yang dibeli dari Ukraina, sementara negara-negara NATO di benua Eropa tidak sudi mengimpor mesin perang dari Ankara guna bersiap menghadapi kemungkinan invasi Moskow. Disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Turki yang balelo terhadap NATO, tidak heran jika Ankara ditendang oleh Washington dari program F-35. Sebagaimana diketahui, Ankara sejak lama bermain mata dengan Moskow dalam urusan politik dan keamanan di sekitar wilayah Laut Hitam dan Kaukasus. Hubungan antara Turki dan Rusia, baik ketika kedua negara bernama Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Rusia maupun saat mereka berstatus republik, memang bagikan hate and love. Ada masa di mana kedua negara bermesraan, ada tempo di mana kedua negeri bermusuhan dan saling berperang. Merupakan fakta bahwa Duta Besar Rusia untuk Turki, Andrei Karlov, tewas ditembak oleh polisi Turki bernama Mevlut Mert Altintas pada 20 Desember 2016 di Ankara. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi hype alias melebih-melebihkan dalam memandang produk-produk industri pertahanan Turki. Produk pertahanan Turki yang sudah proven cuma pesawat tanpa awak, sementara produk-produk lain belum teruji. Produk-produk pertahanan Turki yang disanjung oleh para fans Turki adalah hasil propaganda Turki lewat media sosial, sehingga menimbulkan bias bagi kaum yang tidak mau berpikir, walaupun sudah dikaruniai otak oleh Tuhan.
Sebagaimana diketahui, salah satu sifat Turki ialah melebih-lebihkan kemampuan dan terlalu percaya diri, alias overconfidence. Di balik kemajuan industri pertahanan Turki, ekonomi negara itu teruk yang dicerminkan oleh inflasi yang konsisten 2 digit selama bertahun-tahun dan kredit rating yang membuat para pemilik uang pikir-pikir. Fitch Rating menobatkan kredit rating Turki sebagai BB-. Begitu pula dengan S&P Global yang menahbiskan BB- bagi kredit rating negara itu. Adapun Moody's menempatkan kredit rating Turki sebagai BA3 akibat kebijakan ekonomi Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tidak becus selama bertahun-tahun. BB- dan BA3 mempunyai arti yang sama, yakni non-investment grade, sehingga para pemilik modal yang ingin meminjam uang atau investasi terkait dengan Ankara memiliki risiko yang besar untuk tidak cuan. Hanya sedikit kontrak impor senjata dari Turki saat ini yang telah berstatus efektif, seperti rudal pertahanan udara dan rudal permukaan ke permukaan. Efektifnya sejumlah kontrak tersebut berkat bantuan dari lembaga keuangan Ceko yang mau meminjamkan utang kepada Indonesia. Namun kini institusi finansial Praha sudah tidak mau lagi memberikan utang kepada Jakarta agar menjadi first export customer bagi Ankara. Penyebabnya ialah kegiatan tersebut menimbulkan risiko besar bagi mereka, mengingat risiko kredit rating Turki. Merupakan fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwa sejumlah kontrak pembelian mesin perang oleh Indonesia ke Turki sampai detik ini belum berstatus efektif. Penyebabnya karena tidak ada lembaga keuangan dan perbankan yang mau meminjamkan utang kepada Indonesia dengan bunga yang rendah. Karena Ankara bangga dengan status kredit rating BB- dan BA3, maka klausul risk premium diterapkan oleh calon lender kepada Indonesia bagi kepentingan pengadaan sistem senjata karya anak bangsa Turki. Program akuisisi proyektil berpandu Atmaja, rudal Cakir, peluru berpandu MAM-L dan angka UAV adalah beberapa contoh program pengadaan di mana tidak ada lender yang sudi membiayai. Dari sana tergambar betapa kontras kondisi industri pertahanan Turki ketika dihadapkan dengan kinerja ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi Korea Selatan, di mana terdapat perbandingan lurus antara kemajuan industri pertahanan dengan kondisi ekonomi yang bagus. Tidak aneh pula andai kata beberapa NATO lebih memilih membelanjakan uang ke Seoul daripada ke Ankara dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan guna mengantisipasi kemungkinan invasi Rusia. Soal kemampuan ekonomi tidak bisa ditutupi dengan kampanye di media sosial guna memunculkan hype dan overconfidence, sebab para pelaku pasar tidak bisa dibodohi lewat kegiatan tersebut. Alih-alih lebih rasional dalam rencana pengadaan mesin perang dari Turki pada pembangunan kekuatan pertahanan tempo 2025-2029, Jakarta justru semakin irasional. Dikatakan irasional sebab Indonesia tidak mempunyai uang tunai guna membayar lunas akuisisi sistem senjata Turki dan sebaliknya mengandalkan pada pinjaman luar negeri atau PLN. Rupiah murni tidak mampu membayar secara tunai beragam rencana mengimpor peralatan perang dari Ankara. Begitu pula dengan para fans Turki yang tidak mampu memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Sikap irasional tersebut juga mencerminkan bahwa rencana pembelian mesin pembunuh lebih didasarkan pada selera pengambil keputusan daripada pertimbangan-pertimbangan teknis seperti aspek ekonomi dan teknologi. Hal irasional lainnya adalah kesediaan Jakarta guna terus menjadi kelinci percobaan Ankara, termasuk untuk pesawat tempur Kan yang diklaim oleh Turki sebagai generasi kelima. Klaim tersebut sampai saat ini belum bisa dibuktikan dari aspek teknologi sebab tidak tersedia data dan informasi teknis yang bisa mendukung klaim tersebut.
Hanya fans Turki saja yang beriman dengan klaim itu, padahal urusan teknologi tidak boleh diimani, melainkan harus dibuktikan. Bagaimana peran perangkat lunak dan seberapa besar peran perangkat lunak dalam pesawat tempur tersebut masih belum diketahui sampai saat ini. Padahal jet tempur generasi kelima menganut teknologi digital maju. Luasnya penggunaan teknologi digital adalah pembeda antara pesawat pancar gas generasi kelima dengan generasi keempat dan 4,5. Teknologi digital tersebut dengan sangat dominannya peran perangkat lunak dalam pesawat tempur generasi kelima. Sebagai gambaran, terdapat 2,5 juta baris kode program untuk mengendalikan sistem dan kontrol surface, hampir 1 juta baris kode program untuk engine Pratt & Whitney F135, dan 6,5 juta baris kode guna mengendalikan sensor dan mengintegrasikan data pada F-35. Sampai saat ini, tidak ada data seberapa besar peran perangkat lunak yang diadopsi oleh Kan yang diklaim sebagai jet tempur generasi kelima. Yang tersedia adalah klaim sepihak Turki dan para fans di Indonesia bahwa Kan ialah penempur generasi kelima tanpa didukung oleh data dan informasi yang memadai guna mendukung klaim itu. Masih terkait dengan perangkat lunak ialah seberapa luas akses Turki untuk semikonduktor berkapasitas tinggi bagi aplikasi pertahanan. Hanya beberapa negara yang mempunyai akses terhadap semikonduktor berkapasitas tinggi tersebut, di mana negara-negara tersebut berada pada rantai pasok global industri semikonduktor sejagat. Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Belanda, dan bahkan Cina tercakup dalam peta industri manufaktur semikonduktor global, sedangkan Turki tidak termasuk dalam peta tersebut. Dalam peta perdagangan semikonduktor dunia, Turki adalah negara yang menjadi gerbang penyelundupan chip ke Rusia dan bukan berada pada rantai pasok global industri tersebut. Klaim lagi yang diimani oleh para fans Turki adalah kapasitas Turki memproduksi engine untuk jet tempur tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Fakta menunjukkan bahwa Cina yang memiliki pengalaman selama beberapa dekade dalam produksi aero engine pun hingga sekarang masih belum mature guna membuat engine yang dapat diandalkan bagi beberapa pesawat tempurnya. Beijing tidak mendapatkan semua ilmu dan teknologi terkait manufaktur engine dari Moskow sebab Rusia paham bahwa Cina nantinya akan membuat engine sendiri. Lalu apakah Turki yang baru kemarin sore bermain di aero engine tiba-tiba bisa lebih hebat daripada para pemain veteran seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina? Celakalah Indonesia apabila menjadi first export customer pesawat pancar gas yang diklaim oleh Turki sebagai generasi kelima. Mengacu pada pengalaman negara-negara yang terlibat dalam pengembangan F-35, 10 tahun operasional pertama ialah masa penuh tantangan. Banyak permasalahan teknis yang muncul. Permasalahan demikian tidak bisa dihindari sebab bagian dari proses maturity suatu teknologi. Merupakan hal yang mustahil bahwa pesawat tempur yang diklaim oleh Turki sebagai generasi kelima tidak bebas dari masalah pada 10 tahun pertama operasional. Celakalah Indonesia jika bersedia menjadi kelinci percobaan Turki bagi penempur pancar gas tersebut.